Fadila Kaldania, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 1 Oktober 2021, saya beserta 5 rekan saya yang bernama Vivi Pandu Pratiwi, Rahma Ismayani, Anissa Hanum, Syifa Amanda Zahra, dan Sheila Oktimelia Sari telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa dikenal sebagai PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu PLP1. PLP adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Program PLP merupakan kegiatan akademik yang tercatat dalam kurikulum semua program studi yang ada di lingkungan FKIP UHAMKA. Dan program PLP ini adalah bagian penting dari sistem penyiapan pendidik pemula yang profesional. Tujuan PLP adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui kegiatan di sekolah seperti pengamatan langsung kultur sekolah, lalu struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, lalu mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Kebonpala 14 Pagi. Sebelumnya, di sini memiliki 2 sekolah yang berbeda, yaitu SDN Kebonpala 14 Pagi dan SDN Kebonpala 15 Pagi. Tetapi pemerintah melakukan merger atau penggabungan yang merupakan program pemerintah untuk menyatukan 2 sekolah atau lebih. Dengan adanya program tersebut, maka SDN Kebonpala 14 Pagi dan SDN Kebonpala 15 Pagi digabung menjadi satu sebagai SDN Kebonpala 14 Pagi. SDN Kebonpala 14 Pagi terletak di Jalan Impres nomor 72 RT 3 RW 4 Kebonpala, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. SDN Kebonpala 14 Pagi merupakan salah satu sekolah dasar negeri di daerah Jakarta Timur yang memiliki akreditasi A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 kami. Berikut videonya. Baik, untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai karakteristik umum peserta didik. Jadi, di SDN Kebonpala 14 Pagi, terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Yang pertama, memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, memiliki semangat belajar yang tinggi, menjadi anak-anak yang rajin dan disiplin dalam segala hal. Lalu, pada saat pandemi seperti ini, SDN Kebonpala 14 Pagi sering melakukan evaluasi seperti pendekatan dengan orang tua, pendekatan dengan anak. Jadi, anak, guru, dan kepala sekolah tidak ada batasan. Lalu, untuk poin yang kedua, mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi yang ada di sekolah SDN Kebonpala 14 Pagi dipimpin oleh Ibu Masdalena selaku kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi seperti seksi kurikulum, seksi kesiswaan, dan seksi lainnya. Jadi, setiap guru mendapatkan tupoksi setiap mengajar dalam kelas. Lalu manfaat yang sudah didapatkan dari adanya struktur organisasi ialah kita bisa bersaing, lalu meningkatkan kinerja guru, semangat anak, kinerja orang tua, supaya mereka mau membantu sekolah seperti adanya komite sekolah yang dibentuk dari beberapa orang tua murid. Lalu selanjutnya, poin ketiga mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Ada beberapa peraturan dan tata tertib di SDN Kebonpala 14 Pagi, yaitu dari seragam.
untuk saat ini selama pandemi COVID-19, yaitu mematuhi protokol kesehatan, jadwal masuk, dan jadwal pulang. Tata tertib tercatat di kurikulum dan semua tata tertib tersebut dibuat dengan adanya musyawarah dengan guru dan wali murid. Lalu selanjutnya mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah. Untuk saat ini, karena sedang pandemi COVID-19, maka SDN Kebon Pala 14 pagi tidak melaksanakan kegiatan seperti upacara rutin di hari Senin. Akan tetapi, sebelum pandemi, sekolah ini sering melakukan kegiatan seperti upacara rutin di hari Senin, kegiatan Isra Miraj, Kartinian, menyambut karnaval bulan puasa, kegiatan di hari-hari besar pasti dilaksanakan di sekolah ini. Lalu selanjutnya mengenai kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di SDN Kebon Pala 14 pagi ini memiliki lebih dari 20 anak inklusif. Jadi sekolah ini membuat kegiatan di luar pembelajaran seperti pramuka, marawis, tahfiz, qasidah, melukis, tari, dan drum band. Selanjutnya, mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Anak-anak di SDN Kebon Pala 14 pagi diwajibkan untuk melakukan sholat duha sebelum belajar, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional, lalu mengadakan kultum yang dilakukan 1 bulan sekali, dan melakukan pembiasaan dengan membaca Al-Quran atau surat pendek sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik, poin selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan melalui WhatsApp Group, yang dimana guru tersebut sebelumnya sudah mengirimkan materinya terlebih dahulu untuk dipelajari oleh siswa-siswinya. Lalu, agar peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, maka setiap seminggu sekali guru tersebut melakukan Zoom meeting atau mengganti pembelajarannya dengan video pembelajaran yang sudah dibuat oleh gurunya masing-masing. Lalu, poin selanjutnya mengenai proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring, daring, atau blended learning. Jadi, aspek penilaian yang dilakukan oleh SDN Kebon Pala 14 pagi ketika pembelajaran daring ialah dengan melalui foto tugas atau tugas kelompok untuk kelas tinggi yang dikirim ke gurunya masing-masing. Yang menjadi kesulitan dalam penilaian ialah ketika anak mengumpulkan tugas fotonya, tetapi foto tersebut ada yang buram, fotonya miring, dan tulisannya tidak terbaca. Lalu, poin selanjutnya mengenai kendala yang ditemui selama pembelajaran luring, daring, atau blended learning ialah hambatan yang utama ketika pembelajaran daring di SDN Kebon Pala 14 pagi adalah kuota internet, karena sering digunakan untuk melakukan Zoom meeting atau menonton video di YouTube untuk menonton video pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Maka dari itu, kuota internet menjadi cepat habis. Lalu, hambatan selanjutnya adalah handphone. Karena orang tua hanya memiliki 1 handphone, jadi ketika orang tuanya bekerja, anak di rumah tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya tersebut. Lalu, hambatan selanjutnya biasanya pada saat melakukan Zoom meeting, ada anak yang kurang fokus, maka guru memanggil anak tersebut agar mengembalikan fokusnya. Lalu, kalau melalui WhatsApp Group, biasanya guru tersebut melakukan tanya jawab. Dan poin yang terakhir mengenai motivasi siswa selama pembelajaran luring, daring, atau blended learning di SDN Kebon Pala 14 pagi.
Ketika anak sudah melakukan tugasnya dengan baik, sebaiknya guru memberikan pujian supaya memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Dan ketika anak salah, jangan dimarahin, tetapi diberi pengertian bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Dan harus ada kerjasama antara guru dan orang tua murid untuk mengawasi anak ketika sekolah. Karena jika tidak ada kerjasama, maka pembelajaran daring ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.